Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya teman-teman, nama saya Malihatul Arafah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang raksa atau merkuri beserta cara pembuatannya. Yang pertama adalah pengertian. Merkuri atau raksa dalam bahasa latinnya hidrargyro merupakan salah satu unsur kimia dalam tabel periodik dengan nomor atom 80. Lalu manfaat raksa atau merkuri. Yang pertama, digunakan dalam dunia kesehatan sebelum manusia mengenal baik merkuri seperti untuk menambal gigi dan vaksin. Lalu manfaat yang kedua, air raksa digunakan sebagai pengisi termometer karena sifatnya yang tidak membasahi dinding kaca, peka terhadap perubahan temperatur, permukaannya yang membentuk meniskus cembung sehingga mudah dilakukan pembacaan, serta warnanya yang gelap mengkilat memudahkan pembacaan. Lalu manfaat raksa atau merkuri yang ketiga yaitu selain penggunaan dalam dunia kesehatan, penggunaannya dalam kosmetik juga pernah dilakukan. Kosmetik berbahaya menggunakan zat merkuri menjadi thimerosal sebagai antiseptik dalam berbagai produk, salah satunya maskara. Lalu manfaat yang keempat pada industri cat. Pada industri cat, merkuri berfungsi untuk mencegah pertumbuhan dari jamur serta memperkuat komponen warna yang ada pada cat. Lalu manfaat yang kelima, dalam pertambangan, raksa atau merkuri digunakan untuk amalgam, salah satunya dalam pertambangan emas, yang mana mampu mengikat dan memurnikan emas yang didapat dari hasil pertambangan. Berikut ini merupakan gambar dari beberapa produk kosmetik yang mengandung merkuri atau raksa, yang mana beberapa produk kosmetik ini bisa memiliki dampak negatif terhadap kulit jika digunakan. Lalu cara pembuatan raksa atau merkuri dari batu cinnabar. Langkah yang pertama adalah pembuatan raksa dari batu cinnabar, yaitu bahan baku batu cinnabar dihaluskan atau ditumbuk lalu dimasukkan ke dalam tabung. Lalu langkah yang kedua, dalam tabung tersebut ditambahkan kapur sebagai katalis dan paku besi sebagai penghantar kalor. Lalu langkah yang ketiga, tabung yang telah berisi semua bahan bakar dibakar dalam tungku dengan bahan bakar kayu. Lalu langkah yang keempat, proses tersebut menghasilkan uap merkuri yang akan mengembun saat melalui pipa besi. Sementara itu, uap sulfur dioksida lepas ke udara. Uap merkuri yang mengembun ditampung dalam jerigen atau botol yang berisi air. Proses pembakaran ini menghasilkan residu yang berbentuk padat. Lalu langkah yang kelima, merkuri yang ada di dalam jerigen atau botol dipisahkan dari air. Kemudian dikemas dalam tabung atau jerigen berukuran kurang lebih 25 kg. Pengemasan merkuri dilakukan secara manual setelah dilakukan pemisahan merkuri dengan air. Berikut ini merupakan reaksi yang terjadi pada proses pembuatan raksa dari batu cinnabar, yang mana menghasilkan oksida ketika batu cinnabar dipanggang. Lalu berikut ini merupakan reaksi kimia dari proses lain untuk mengurangi emisi SO2 dengan memanggang HGS dengan Ve atau besi. Lalu berikut ini video pembuatan pengolahan raksa atau merkuri dari batu cinnabar. Langkah pertama dalam video ini yaitu dengan memasang tabung yang terbuat dari stainless atau besi stainless. Pada bawah tabung digunakan seperti bakar manual untuk melakukan pemanasan atau pembakaran nantinya. Pada ujung tabung atau tempat keluarnya uap nanti diletakkan jerigen atau botol plastik berisi air.
Pada proses ini digunakan batu cinnabar yang ditumbuk atau dihaluskan seperti tepung atau ukuran-ukuran kecil, lalu digunakan pasir besi untuk pemanasan nanti, lalu juga ada kapur, juga sama fungsinya dengan pasir besi. Jumlah batu cinnabar atau pasir besi dan juga kapur yang digunakan dalam proses ini sesuai keinginan atau tertentu saja. Lalu setelah itu dicampur aduk. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabung stainless tersebut yang sudah dipanaskan, atau bisa juga menggunakan tabung bulat seperti ini, yang mana nanti bahan-bahannya juga sama dicampur dan diaduk kemudian dimasukkan. Lalu ditutup rapat, jangan sampai ada uap merkuri yang keluar. Kemudian uap merkuri yang nantinya setelah dipanaskan atau dalam pemanasan tersebut keluar akan ditampung dalam botol atau jerigen berisi air tersebut. Letak dari pipa tersebut berada di ujung tutup tabung kecil ini, kemudian nanti akan menyalurkan uap merkuri yang nantinya akan turun ke dalam botol berisi air dan mengendap di sana. Lamanya dari proses pembuatan raksa atau merkuri dari batu cinnabar ini tergantung dari panas yang digunakan. Bisa 3 atau 4 jam untuk bisa menghasilkan uap merkuri yang nantinya akan keluar dari tabung tersebut. Setelah itu ditunggu beberapa jam hingga uap merkuri keluar. Kick. Ditunggu hingga beberapa jam hingga uap merkuri nanti akan keluar dan turun ke botol berisi air lalu mengendap di sana. Lalu sifat kimia dan fisika Hg, raksa atau merkuri. Sifat fisika Hg, raksa atau merkuri, yang pertama, berkilau seperti warna keperakan. Lalu yang kedua, mempunyai titik leleh yang rendah yaitu 234.32 Kelvin. Minus 38,84 derajat Celcius atau minus 37,89 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, berwujud cair pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius dengan titik beku paling rendah sekitar minus 39 derajat Celcius. Masih berwujud cair pada suhu 396 derajat Celcius. Pada temperatur tersebut, ini telah terjadi pemuaian secara keseluruhan. Lalu sifat kimia Hg. Yang pertama, daya hantar listriknya yang tinggi. Yang kedua, bersifat diamagnetik. Lalu yang ketiga, larut dalam cairan polar maupun tidak polar. Raksa merupakan logam yang paling menguap jika dibandingkan dengan logam-logam yang lain karena penguapan dan toksisitas yang tinggi. Air raksa harus disimpan dalam kemasan tertutup dan ditangani dalam ruangan yang cukup pertukaran udaranya. Lalu sifat yang kelima raksa yaitu sangat sedikit senyawa raksa yang larut dalam air dan kebanyakan tak terhidrasi. Lalu yang keenam, raksa memiliki potensial standar sebesar 0,79 volt sampai minus 0,85 volt. Nah, setelah itu ada kelebihan dan kelemahan Hg.
Kelebihan yang pertama yaitu raksa yang berbentuk cair tidak beracun. Lalu yang kedua, pada suhu sekitar titik didihnya 356,9 derajat Celcius, raksa dapat bereaksi dengan oksigen membentuk HGO yang berwarna merah. Lalu nomor 3 dan nomor 4 merupakan kelebihan dari densitas raksa dan juga tegangan permukaan raksa. Kemudian kelemahan dari Hg atau raksa. Raksa mempunyai potensial oksidasi sebesar 0,799 volt. Potensial oksidasi yang rendah ini menyebabkan raksa tidak dapat bereaksi dengan oksigen pada suhu kamar dan tahan terhadap korosi. Lalu yang kedua, raksa bereaksi cepat dengan gas-gas seperti Cl2, es atau sulfur, tetapi tidak dapat bereaksi dengan air, uap, alkalis, atau asam-asam yang bukan oksidator kuat. Sekian video penjelasan mengenai Hg atau raksa beserta cara pembuatannya dari batu cinnabar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan see you.